Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah dan sekitarnya rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Ta'ala kita dipertemukan dalam ketaatan. Kita awali hari dengan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu sejenak. Mudah-mudahan majelis ini termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, tema kita seperti yang sudah diumumkan dan juga terlihat di layar saat ini adalah periode paling kelam di akhir zaman. Jadi sebelum saya masuk ke tema ini, perlu saya jelaskan bahwa tema ini termasuk bahagian dari al-ilmu an akhiruz zaman, ilmu tentang akhir zaman. Mungkin orang bertanya-tanya, dari mana ada istilah ilmu akhir zaman ini? Pada dasarnya, suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan suatu hadis di mana beliau mengatakan, bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Namun tidak ada atharus safar, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, ya. Dan langsung laki-laki ini duduk di depan Nabi dan bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi uraikan rukun Islam yang 5. Engkau ucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat dan pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang diberi kesanggupan Allah menempuh perjalanannya. Kata laki-laki ini, sodakta, Anda benar. Maka Umar yang meriwayatkan hadis ini pun mengatakan, kami semua takjub. Ini orang bertanya, dijawab dia yang memberi penilaian. Dia tanya lagi, akhbirni anil iman, terangkan padaku tentang iman. Maka Nabi sebutkan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Lagi dia berkata, sodakta, Anda benar. Dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, coba terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi memberi definisi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Lalu pertanyaan yang berikutnya, akhbirni anis sa'ah, coba terangkan kepadaku tentang kiamat. Nah, di sini Nabi kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi dikejar terus, wama amaratiha, apa tanda-tanda kalau kiamat itu sudah dekat? Nabi sebutkan 2 tanda. Yang pertama kata Nabi, bila mana seorang budak wanita sudah melahirkan majikannya, dan bila mana orang yang miskin tidak beralas kaki, telanjang dada, penggembala domba, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Terus
Selesai pembicaraan. Laki-laki ini berdiri pergi. Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, tahu kamu siapa laki-laki tadi?" Kata Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din untuk umat ini. Masya Allah Ta'ala. Ini yang sering disebut dengan hadis Jibril, ya. Karena ini hadis satu-satunya di mana Jibril tampil sebagai seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya, jenggotnya hitam lebat di depan para sahabat dalam jumlah yang lumayan, ya, dalam satu majelis begitu. Nah, yang menarik, para ulama kita jika membicarakan hadis ini biasanya kemudian menyimpulkan bahwasanya dinul Islam, agama Islam ini terdiri dari 3 pilar, yaitu pilar al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Padahal pertanyaan Jibril alaihissalam tidak berhenti pada 3 perkara itu, kan? Ada pertanyaan yang berikutnya, kapan atau beritakan kepadaku tentang kiamat? Nabi jawab, Nabi tidak tahu. Maka dikejar terus, apa tanda-tandanya? Nah, Nabi sebutkan 2 tanda. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, seorang ulama dari Yaman, beliau kemudian menulis risalah kecil, beliau masih hidup sekarang, di mana beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau, sesungguhnya dari hadis ini seharusnya kita menyimpulkan bukan ada 3 pilar ajaran Islam, tetapi ada 4 pilar. Dan pilar keempat itu adalah pilar alamatus sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berdasarkan inilah kita kemudian memandang penting sekali kita juga memiliki ilmu tentang akhir zaman. Bukan berarti nggak penting kita ngerti rukun Islam, ngerti rukun iman, ngerti al-ihsan yang merupakan fondasi akhlak baik beribadah maupun berinteraksi antar manusia. Tetapi ilmu akhir zaman ini penting karena di dalamnya kita bisa mempelajari berbagai pemberitahuan Nabi Muhammad SAW tentang apa-apa yang akan terjadi sampai datangnya as-sa'ah, hari kiamat, ya. Dan kita adalah umat yang tidak ditakdirkan hidup bersama Nabi, kan? Nah, karena kita nggak hidup bersama Nabi, sesungguhnya ilmu akhir zaman ini atau alamatus sa'ah ini, tanda-tanda hari kiamat ini menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW sekalipun kita nggak jumpa langsung. Nah, salah satu daripada bahagian ilmu akhir zaman adalah kita akan memahami yang namanya ma'rifatuz zaman, mengenal kondisi zaman, ya. Karena dari apa-apa yang beliau sampaikan banyak sekali yang sifatnya prediksi kenabian. Ya, yang di zaman Nabi belum terjadi, di zaman para sahabat belum terjadi, tetapi di zaman generasi-generasi berikutnya dia terjadi. Dan hari ini, pagi hari ini, insya Allah saya akan berusaha menguraikan beberapa hadis dari Nabi yang menggambarkan situasi zaman kita sekarang. Dan mohon maaf kalau kesimpulannya ternyata kita sekarang berada di periode paling kelam di akhir zaman, ya. Mohon maaf nih, belum apa-apa rasanya sudah agak mengkhawatirkan gitu, ya. Tapi saya tipe orang yang lebih baik ngomong apa adanya daripada berusaha bermanis-manis, ya kan, memberikan gambaran yang indah-indah padahal realitanya tidak indah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. Ya, orang barat menyebutnya we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Mengapa demikian? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa taala menguji, mentakdirkan umat Islam dengan posisi kalah. Sebaliknya, kaum kafir dalam hal ini Yahudi dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya. Sampai di sini kira-kira setuju, Pak? Atau mungkin ada yang mau langsung protes, Ustadz, nggak begitu, nggak benar. Yahudi Nasrani yang ikut sama kita sekarang sedang berjaya, sedang di atas gitu, ya. Kalau ada yang berpendapat begitu, saya sarankan tolong berwudu dulu,
ya. Jangan-jangan tadi sholat subuh bangun-bangun langsung masih belekan, langsung sholat gitu. Sehingga nggak bisa membedakan antara terang dan gelap, hitam dan putih ya. Jadi kalau kita mau jujur, memang sekarang ini kita sedang kalah Pak. Umat Islam sedang kalah sekarang. Dan Allah sedang izinkan kaum kafir khususnya Barat, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani memimpin dunia. Itu realita Pak. Dan memang dari kalimat ini mungkin yang perlu kita garis bawahi itu kata ini Pak, diizinkan Allah. Karena kita umat Islam Indonesia yang tidak berbahasa ibu bahasa Arab ya, seringkali tidak bisa membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Padahal ini dua perkara berbeda Pak. Izin Allah itu artinya Allah mentakdirkan sesuatu terjadi. Allah izinkan dia terjadi, Allah takdirkan dia terjadi. Tetapi apakah semua yang terjadi di dunia ini pasti Allah ridhai? Hah? Coba jawab. Apakah semua yang terjadi di dunia pasti Allah ridhai? Tidak kan? Kita ambil contoh lah, pencurian. Mungkin yang lebih populer sekarang istilahnya korupsi ya. Baik korupsi kelas tri maupun korupsi kelas kakap, adakah bisa terjadi berlangsung tanpa izin Allah? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Semua korupsi hanya bisa terjadi kalau Allah izinkan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Allah pernah ridho dengan korupsi? Tidak pernah Allah ridho dengan korupsi, pencurian. Makanya ancaman dalam Al-Quran, hukum Al-Quran untuk orang yang mencuri diapakan? Hah? Dipotong tangannya. Semua kita hafal Pak, cuma semua kita nggak pernah lihat contohnya. Karena realitanya hari ini hukum Allah tidak ditegakkan, hukum Allah disingkirkan, dipinggirkan, kan begitu. Tapi ayatnya jelas, surat Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan ya, sudah terbukti di pengadilan mahkamah syariah ya, potong tangannya, baik laki maupun perempuan ya. Mungkin sekali-kali di negeri ini perlu juga ya, ada satu contoh koruptor dipotong tangannya, mungkin lanjut berikutnya calon-calon koruptor mikir juga gitu ya. Kalau sekarang koruptor malah tangannya bisa melambai-lambai gini ya kan, coba dicas gitu, hilangin satu gitu tangannya yang udah ngambil sekian triliun, sekian miliar gitu kan, lumayan juga ya Pak ya. Silahkan dia masih dadah-dadah gitu kan, cuma orang lihat, wih ngeri amat tangannya nggak ada. Ambil contoh lain, lebih ekstrim contohnya, perzinahan. Adakah perzinahan di muka bumi ini bisa terjadi tanpa izin Allah? Ada tidak? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa berlangsung karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi pertanyaan berikutnya, adakah Allah ridho dengan perzinahan? Allah nggak ridho dengan perzinahan ya. Saking tidak ridhonya, nggak ada ayat bunyinya dilarang berzina. Yang ada ayat apa? Dilarang mendekati zina. Ya, jadi bukan zina saja yang tidak boleh, mendekatinya saja tidak boleh. Makanya Islam itu ketat sekali menjaga hubungan laki dengan perempuan. Makanya Islam punya aturan menutup aurat, pakai hijab, pakai jilbab, ya kan? Karena Islam tidak menginginkan pintu-pintu perzinahan itu dibuka lebar-lebar. Jangankan lagi melakukan perzinahan. Nah begitu juga dengan kepemimpinan. Adakah kepemimpinan manapun, siapapun bisa terjadi tanpa izin Allah? Adakah? Tidak ada. Semua kepemimpinan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa memang ini satu perkara yang sepenuhnya di tangan Allah Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya toh? Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan kekuasaan, engkau beri kerajaan kekuasaan siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kerajaan kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi urusan kepemimpinan sepenuhnya terserah Allah. Tapi apakah itu berarti semua jenis kepemimpinan pasti Allah ridhai? Hah? Tidak ya. Makanya jangan ngomong gini, wah alhamdulillah jago gue akhirnya jadi presiden, berarti Allah ridho sama dia. Nanti dulu. Allah izin iya, tapi Allah ridho nanti dulu. Paham ya? Sebab keridhaan Allah
hanya turun kepada kepemimpinan yang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, pemimpinnya orang beriman, dan syarat kedua, pemimpinnya dalam menyelesaikan semua perkara tidak mau menengok kepada apapun selain kitabullah wa sunnah. Ya, barulah itu pemimpinnya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak memenuhi dua kriteria ini, sekalipun dia ngaku muslim, sekalipun hafal 30 juz, ya kan, tapi dia tidak mau menegakkan Quran dan Sunnah sebagai sumber menyelesaikan semua persengketaan, hakikatnya dia bukan kepemimpinan yang Allah ridhai. Jelas? Jelas sampai sini? Ya. Ustadz enak aja ngomong kayak gitu, ya kan? Mana dalilnya? Oke, dalilnya nanti dipelajari sendiri. Surat An-Nisa ayat 59. Titik. Ya, enggak pakai titik. Surat An-Nisa ayat 59. Ya, enggak ada ayat 59 titik, enggak ada. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mana dalilnya bahwa kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam? Ini dia dalilnya. Ini hadisnya, ya. Sering disebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi dalam satu hadis ini Nabi meringkas perjalanan umat dari awal beliau diutus sampai menjelang kiamat terjadi nanti, umur umat Islam berakhir, ya. Ternyata perjalanan umat ini akan melewati 5 periode, 5 babak, 5 fase, ya. Dan yang menariknya, setiap periode diberi nama sama Nabi sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, ini kan aslinya bahasa Arab ya hadisnya, ya. Kita ngaku aja deh nggak semua ngerti bahasa Arab, kita lihat terjemahannya, ya. Nah, ini terjemahannya. Jadi Nabi bersabda, "Takunun nubuwwatu fikum masyaallahu an takuna." Kalian akan mengalami babak pertama namanya babak an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu sehingga berakhir dia. Dan qaddarullah, babak pertama sudah berlalu. Apa cirinya? Ciri babak pertama adalah para sahabat generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak RW, ya, Pak pembawa acara sudah bilang berapa tahun itu Nabi menjadi Nabi? Berapa tahun? 23 tahun, ya. Jadi berlangsung babak kenabian itu total 23 tahun saja. Sejak 13 tahun sebelum hijrah di Mekah sampai 10 Hijriah setelah hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah. Sementara 10 tahun di Madinah setelah hijrah dalam kondisi kaum muslimin makin menguat dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Maka di akhir kehidupan Nabi tahun ke-10 Hijriah, hanya dalam tempo 10 tahun seluruh jazirah Arab sudah berubah 180 derajat. Yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah, hidup di bawah naungan nurul Quran, nurul Islam. Masya Allah ta'ala, ya. Nah, tapi jangan lupa perjuangan Nabi dan para sahabat tidak melulu melewati taman-taman bunga, tidak melulu penuh dengan keindahan. 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, masih di Mekah, itu Nabi dan para sahabat kondisinya lemah. Yang berkuasa di Mekah siapa? Musyrik, ya. Musyriknya anti tauhid, keras anti tauhidnya, sehingga setiap warga ketahuan sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menjadi ahli tauhid, langsung dizolimi, begitu, ya. Nah, jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita harus senantiasa sadar ada 2 fase sirah nabawiyah, fase Mekah dan fase Madinah, begitu. Kenapa Allah ciptakan perjalanan Nabi yang ideal itu, yang merupakan teladan bagi kita semua umat Islam seluruh dunia sepanjang zaman, itu harus terdiri dari 2 fase, fase berjaya di Madinah dan fase keok waktu di Mekah. Kenapa? Karena perjalanan umat Islam selanjutnya tanpa Nabi hidup bersama kita, boleh jadi kita mengalami kejayaan juga, tapi boleh jadi kita mengalami kekeokan kayak sekarang, gitu. Nah, karena kita keok sekarang, harus lebih banyak belajar dari mana? Dari Madinah apa Mekah? Kok dari Madinah? Kumaha atuh? Madinah menang, ya kan? Berjaya di Madinah.
Di Mekah kalah, keok gitu. Kita sekarang keok. Berarti kita harus banyak belajar dari Mekah. Bagaimana Nabi dan para sahabat dalam kekeokannya, ya kan? Tetap istiqomah, ya kan? Til jannah, kan begitu bahasanya. Istiqomah til jannah ini kan. Itu. Istiqomah sampai masuk surga. Begitu. Dan gak ada tuh ceritanya Nabi dan para sahabat sewaktu masih di Mekah, ya kan? Itu saling menyebarkan isu gitu kan. Wah, bentar lagi kita dikuasai sama Cina nih, dikuasai sama komunis gitu. Nggak ada nyebarin begitu. Nggak usah nakut-nakutin gitu. Karena apa? Para sahabat sudah sadar memang ini berat situasinya. Tapi tugas kita bukan kemudian serta-merta merubah situasi secara mendadak. Nggak bisa, nggak mungkin. Tugas kita adalah as-sabru wal istiqomah. Dan terus berdakwah, terus mengajak orang-orang musyrik bertaubat, meninggalkan kesyirikannya menuju tauhid. Begitu. Nah, kita pun sekarang begitu kan? Kita sekarang keok. Karena kita sekarang keok, terus kita harus saling menyebarluaskan rasa takut. Ya jangan. Kita harus saling menyebarluaskan rasa harapan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan kejayaan kepada Islam dan umat Islam. Sekalipun kita mungkin nggak mengalaminya, nggak masalah, Pak. Karena syarat masuk surga bukan harus menang dulu di dunia, tidak, nggak ada itu syarat itu. Ya, syarat masuk surga adalah orang sabar dan istiqomah, mau menang kek, mau kalah kek, gitu. Ya, nah ini periode pertama. Periode kedua, kata Nabi, datanglah khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sejalan selaras sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu, dan qadarullah juga sudah berlalu babak kedua. Babak kedua adalah babak kepemimpinan para khulafa ar-rasyidin. Khulafa itu maksudnya khalifah-khalifah. Ar-rasyidin itu artinya yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan periode kedua ini juga tidak berlangsung lama, Pak. Cuma 30 tahun dia berlangsung. Kalau periode pertama 23 tahun, ini cuma 30 tahun. Dia berlangsung dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Yang menjadi khalifah semuanya adalah sahabat-sahabat pilihan. Sahabat-sahabat yang sudah dijanjikan Nabi bakal menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memimpin 2 tahun saja. Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin 10 tahun saja. Utsman bin Affan radhiyallahu an memimpin 12 tahun saja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memimpin 6 tahun saja. Lalu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memimpin 6 bulan saja. Ya, total 30 tahun. Ya. Semua sahabat-sahabat ini mubasysyirina bil jannah. Sudah dikabarkan berita gembira oleh Nabi akan jadi penghuni surga. Nah, jadi periode kedua adalah periode kepemimpinan terbaik setelah periode kenabian, gitu, ya. Sudah berlalu, Pak, ya, periode kedua ini. Terus kata Nabi melanjutkan hadis tadi, datanglah periode ketiga namanya babak mulkan adhan, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu dan qadarullah sudah berlalu. Apa cirinya babak ketiga? Babak ketiga cirinya adalah umat Islam masih punya pemimpin tertinggi, gelarnya khalifah. Ya, gelarnya khalifah. Kalau pemimpin tertingginya gelarnya khalifah, sistem bernegaranya namanya apa? Namanya apa? Khilafah, ya. Seperti kalau pemimpin tertingginya presiden, sistem negaranya namanya republik, ya kan? Kalau pemimpin tertinggi raja, sistem negaranya namanya kerajaan, kan begitu. Nah, kalau khalifah berarti sistem negaranya khilafah. Dan ciri khas khilafah apa? Pemimpin tertinggi menetapkan kitabullah was sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Begitu, ya. Nah, terus kenapa Nabi kok nyebutnya raja-raja menggigit? Kenapa nggak disebut aja lanjutan dari babak kedua tadi, khilafah ala minhajin nubuwah? Karena memang ada perbedaan. Di babak ketiga sejarah mencatat para khalifah bila mana wafat, maka sistem pergantiannya meniru tata cara pergantian kerajaan. Ya.
waris mewarisi, turun temurun, begitu. Ya. Jadi ada perbedaannya, Pak. Kalau Abu Bakar wafat, sahabat-sahabat yang utama musyawarah, mufakat, baiat Umar bin Khattab. Begitu. Umar bin Khattab wafat, sahabat-sahabat utama yang masih hidup bermusyawarah, mufakat, baiat Utsman bin Affan. Tapi kalau di dalam era raja-raja menggigit ini, seorang khalifah menjadi khalifah bahkan sudah nunjuk calon penggantinya siapa. Nanti dia meninggal, udah dia penggantinya, kayak kerajaan, begitu ya. Dan ternyata babak ketiga ini berlangsung amat sangat lama, Pak. Berapa lama? 1302 tahun, Pak. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, ya. Dan kita tidak boleh lupa, tidak boleh menutup mata akan sejarah bahwasanya umat Islam selama 1302 tahun itu kadang-kadang ditakdirkan Allah punya khalifah yang adil dan penuh rahmat kepada umatnya, tapi kadang-kadang punya khalifah yang zalim, yang bengis kepada umat. Itu realitas sejarah, Pak. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Jangan karena itu era khilafah lalu semuanya digambarkan sebagai kebaikan saja, keindahan saja, ya kan? Ada eranya khalifahnya zalim, khalifahnya bengis, begitu. Nah, repotnya musuh-musuh Islam yang mempelajari sejarah Islam, kalau ngomongin sejarah Islam mesti yang diangkat era khalifah-khalifah zalim itu untuk menggambarkan betapa zalimnya sistem khilafah. Dan repotnya sebagian besar kita manut aja, ngikut aja, setuju aja gitu, sehingga akhirnya menjelek-jelekan para khalifah-khalifah itu, khilafah itu, begitu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita ambil contoh di zaman Imam Ahmad bin Hambal hidup. Beliau ulama besar ya, salah seorang pemimpin mazhab Hambali. Beliau berhadapan dengan khalifah yang khalifahnya ini banyak ditempel sama orang-orang yang pikirannya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau zaman sekarang pikirannya liberal, begitu ya. Nah, akhirnya khalifah ini ikut jadi Mu'tazilah. Dia memerintahkan Imam Ahmad supaya mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Jangan Anda kira fatwa pesanan cuma zaman sekarang ya. Zaman dulu juga udah ada fatwa pesanan, permintaan penguasa gitu. Apa permintaan Imam Ahmad? Imam Ahmad minta permintaan khalifah. Khalifah minta Imam Ahmad mengeluarkan fatwa bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad mau atau tidak? Kenapa nggak mau? Kan permintaan ulil amri. Gitu. Kenapa nggak mau dia? Karena tidak sejalan dengan akidah dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak mau. Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman-firman Allah Ta'ala. Disuruh lah Al-Quran makhluk, kata si khalifah. Kalamullah, kata Imam Ahmad. Diancam penjara, masuk penjara. Dia pilih masuk penjara daripada harus mengikuti kemauan ya pemimpin yang nggak benar. Diancam pecut, cambuk, ya kan? Dia pilih dicambuk daripada harus mengeluarkan kalimat batil dari mulutnya. Begitu ya. Nah, kenapa Imam Ahmad nggak berontak? Kenapa nggak Imam Ahmad ngajak umat untuk melawan? Karena Imam Ahmad ingat pesan Nabi. Menghadapi pemimpin asmi'u wa ati'u, dengar dan taatlah sekalipun engkau dicambuk, sekalipun hartamu diambil, ya. Kok gitu Islam? Ya karena pemimpinnya masih memenuhi syarat minimal. Apa syarat minimalnya? Mengembalikan urusan kepada Quran dan Sunnah. Paham? Jadi ini pemimpin zalim tapi secara pribadi. Sementara secara institusional sebagai khilafahwan, bukan negarawan ya. Kalau dulu zaman dulu tuh istilahnya khilafahwan. Kalau sekarang istilahnya negarawan ya kan. Nah, zaman dulu khilafahwan. Sebagai khilafahwan, khalifahnya itu masih tetap menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Makanya Imam Ahmad nggak berontak. Ngerti ya? Nah, ini zaman kelam. Ada zaman kelam dulu di babak ketiga ya, tapi sudah berlalu. Tahun 1342 sudah berakhir babak ketiga itu.
Dan selama 1302 tahun silih berganti kerajaan Islam mewarnai panggung sejarah. Dan dari sekian banyak kerajaan Islam, 3 yang menonjol. Kerajaan keluarga Daulat Bani Umayyah, kerajaan keluarga Daulat Bani Abbasiyah, dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Sudah berlalu. Berapa tahun yang lalu 1342 Hijriah itu? Sekarang kita 1443 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Ayo matematiknya. 101 tahun yang lalu ya. 101 tahun yang lalu kalau pakai hitungan kalender Hijriah. Kalau pakai Masehi itu terjadi 1924. Sekarang kita 2022. Berapa tahun yang lalu? 98 tahun yang lalu ya. Nanti 2024 persis 100 tahun yang lalu kalau pakai hitungan kalender Masehi. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya kata Nabi, datang periode keempat, babak keempat, namanya babak mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Pertanyaan, apakah babak keempat sudah berlalu? Belum ya. Nah, kita sedang asyik-asyiknya di babak keempat sekarang. Welcome to reality. Selamat datang kepada realitas bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di sini adalah produk babak keempat, Pak. Produk mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya babak keempat ini, penguasanya memaksakan kehendak mereka seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah era gelap kepemimpinan kaum kufar, sementara umat Islam terpuruk, keok ya. Jadi dengan kata lain, begitu masuk tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi, Allah Ta'ala mengeluarkan sebuah takdir, SK, surat keputusan. Cukup umat Islam mimpin umat manusia. Sekarang aku pindahkan tongkat kepemimpinan kemana? Ke Barat, Eropa, Amerika, yang berarti masyarakat kafir, Yahudi, Nasrani. Sekali lagi saya tanya, Allah punya hak itu tidak? Punya hak itu tidak? Ya punya. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Nyesel hidup di babak keempat? Nggak boleh. Kalau nyesel berarti menolak takdir, ya. Kita harus terima takdir ini. Takdir bahwa yang mimpin dunia sekarang kaum kafir. Menerima itu bukan berarti ridho, Pak, tidak. Ya, kita harus tetap nggak ridho. Karena pemimpin orang kafir pasti yang terjadi kemungkaran. Dan realitas menunjukkan makin hari makin kelihatan mungkarnya kan, zalimnya kan makin kelihatan. Nah, jadi ini sudah berjalan selama, maaf ini 100 tahun saya tulis di sini. Karena saya bikin PowerPoint-nya tahun lalu, Pak, 1442 Hijriah. Mohon maaf, Pak, tolong diedit itu 101 tahun Hijriah sejak tahun 1342 Hijriah, ya. Nah, jadi Anda, saya, kita semua nih, Pak, kita ini lahir di babak keempat. Nggak ada kan yang pernah mengalami babak ketiga, ada nggak? Umurnya lebih dari 101 tahun di sini ada? Ya Pak Ketua DKM ada nggak? Nggak ada kan, semua kita ini generasi di bawah 101 tahun umurnya, ya. Yang berarti apa? Jreng, semenjak kita lahir brojol dari rahim emak kita, ternyata siapapun yang jadi penguasa itu penguasa yang memaksakan kehendak. Makanya kalau Anda mau jujur, nggak pernah puas dengan penguasa pemimpin manapun di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang akan bermunculan mulkan jabriyatan. Gitu. Makanya tolong ya, hentikanlah permainan usung mengusung, ya kan, nyari-nyari siapa lagi nih ya kan, nanti kecewa lagi, dikira macan nggak taunya kucing gitu. Yang udah kita taubat, ya kan, yang udah kita taubat ya. Sekarang bukan zamannya nyari-nyari siapa pemimpinnya, enggak. Sekarang zamannya kita benahi diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan pemimpin yang dapat sertifikasi dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya termasuk orang yang meyakini jadwal itu nggak lama lagi, Pak. Gitu. Baik, ya. Nah, jadi babak keempat ini adalah babak di mana Allah sudah mengatakan, udah umat Islam cukup mimpin 1342 tahun, sekarang yang mimpin kaum kafir.
Allah ingin melihat apakah umat Islam bisa tetap istiqomah sekalipun dipimpin oleh kaum kafir, ya. Selanjutnya kata Nabi dalam hadis tadi, setelah berlalunya babak keempat, jadi babak keempat ini bakal berlalu juga, Pak. Anda jangan khawatir, jangan Anda pikir akhir dari dunia ini kemenangan bagi kapitalisme, bagi demokrasi. Enggak, Pak. Ini bakal masuk keranjang sampah sejarah, Pak, ini. Ya, kapitalisme, demokrasi bakal masuk keranjang sampah sejarah. Kenapa? Bikinan manusia. Bikinan manusia itu sesuatu yang lemah, yang penuh dengan sifat manusia. Sifat manusia itu dua, kata Allah, zoluman jahula, amat zolim dan amat bodoh manusia itu. Jadi kalau manusia sok-sok merumuskan petunjuk hidup, pedoman hidup selain daripada Quran dan Sunnah, itu sama juga ngomong kosong, gitu. Sama juga ujung-ujungnya dia akan sadar, wah, gue bego ternyata, gitu. Cuma belum sadar aja, masih pede aja gitu dalam kebegoannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi babak keempat ini juga akan berlalu. Kalau dia sudah berlalu, datang babak kelima, babak terakhir, yang kata Nabi adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah selesai perjalanan umur umat Islam. Berarti ujung akhir perjalanan umat Islam husnul apa su'ul khotimah? Husnul apa su'ul khatimah? Husnul artinya baik apa buruk? Baik. Tapi sekarang saya tanya, kok Anda berani-berani bilang khilafah nanti tegak baik? Katanya khilafah nggak boleh. Kok Anda bisa berkesimpulan baik? Padahal katanya khilafah nggak boleh. Hah? Gimana sih? Kok Anda bisa bilang baik? Padahal katanya khilafah nggak baik, nggak boleh. Hah? Kata kuncinya katanya, ya kan? Katanya. Nah, nyanya nih siapa? Ya kan? Kalau nyanya Nabi Muhammad SAW, wah nggak boleh kita tolak. Tapi kalau nyanya selain Nabi Muhammad SAW, ya bisa kita terima, bisa kita tolak, ya kan? Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika menziarahi makam Nabi, apa kata Imam Syafi'i di atas makam Nabi? Pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah penghuni makam ini yang berpendapat, wajib hukumnya kita menerima. Sami'na wa ata'na, begitu. Jadi kalau Nabi bilang ujung akhir perjalanan umat Islam ini adalah tegaknya kembali khilafatun ala minhajin nubuwah, pasti itu mengandung kebaikan, ya. Karena Allah Ta'ala juga mengatakan dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang yang bertakwa, ya. Ya, jangankan Allah Ta'ala penulis skenario terbaik ya di alam semesta ini, sedangkan para sutradara Hollywood aja kalau bikin film jagoan lawan penjahat gitu ya, itu biasanya ujung akhirnya yang menang jagoannya apa penjahatnya? Jagoannya yang menang. Cuma memang kalau kita datang ke bioskopnya terlambat menjelang berakhir filmnya, itu lagi kalah-kalahnya tuh jagoannya, gitu ya kan. Menjelang film berakhir kan, wah kita nonton, mati nih jagoan nih, mati nih dia, gitu kan. Tiba-tiba dibalik situasinya, ya kan, jagoannya menang, sumringah jagoannya, kita juga sumringah. Filmnya habis, nggak diceritain jagoannya nikah, berkeluarga, walimahan, ya kan, istrinya hamil, kekahan, nggak diceritain. Cukup yang penting sutradara bikin senang penonton, ya kan. Nah begitu juga Allah akan membuat perjalanan babak keempat ini, wah makin kelihatan kayaknya kita habis nih Pak, habis kita, gitu kan. Tetapi tiba-tiba nanti Allah balikkan situasi. Ya, nah babak kelima, apa yang terjadi di babak kelima? Babak kelima adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi. Nah Al-Mahdi ini yang tadi saya sebut-sebut, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Kapan beliau muncul? Wallahu alam bissawab. Enggak ada hadis menerangkan tahunnya, bulannya, enggak ada. Tetapi berdasarkan tanda-tanda akhir zaman, kita cukup optimis, sangka baik pada Allah, kelihatannya keluarnya Al-Mahdi enggak bakal lama lagi. Kenapa? Karena para penzolim sudah makin keterlaluan zolimnya. Persis seperti dahulu kala waktu Fir'aun kezalimannya sudah sampai ke titik di mana dia berani mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Enggak berapa lama tenggelam di laut merah, ya kan? Nah begitu juga kalau sekarang udah makin dipaksa ini
jus dipaksain gitu ya kan. Nah, sampai titik tertentu ya kan, yang pada bikin jus itu akan sadar ya kan, bahwa dirinya bakal tenggelam, bakal mati gitu. Tahu minuman jus tuh? Tahu kan minuman jus, tahu ya? Ya. Asik kalau ngomong sama orang ngerti itu enak gitu ya kan. Kalau orang nggak ngerti itu apa yang maksudnya, yang harus diterangin sampai detail. Enggak. Kita dai tugasnya bukan ngasih ikan, Pak. Enggak, ngasih kail. Sisanya tergantung mau mancing apa kagak kan gitu, ya kan? Nah, boro-boro mancing, ngantuk, tidur. Oke. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, setelah Al-Mahdi nanti akan diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, jadi kita umat Islam ini mirip kayak orang Nasrani, Pak, meyakini Isa alaihissalam akan turun dari langit di akhir zaman, Pak. Cuma bedanya mereka nyebutnya Jesus Christ, Yesus Kristus, ya kan? Dan mereka meyakini nanti dia bikin kingdom of heaven, kerajaan surgawi yang berarti semua orang jadi Kristen gitu kan. Oh enggak, kita enggak begitu. Kita meyakini Isa alaihissalam kalau turun di akhir zaman akan gabung dengan Al-Mahdi, gabung dengan kaum mukminin, memerangi Dajjal yang mimpin Yahudi, 70.000 tentara Yahudi, ya kan? Dan Isa alaihissalam yang bakal membunuh Dajjal dengan tombaknya. Selanjutnya Isa alaihissalam akan ngajak semua orang yang bukan muslim, termasuk Yahudi, Nasrani, ahli kitab, untuk memeluk Islam, atau kalau tidak mau diapakan sama Isa alaihissalam? Dibungkus, ya kan? Dibunuh, Pak. Wah, kok ngeri gitu, kok galak gitu, kok nyeramkan begitu? Katanya Isa alaihissalam santun. Iya, santun pada jadwalnya. Jadwal dulu, jadwal nanti tegas dia. Karena Nabi sudah bersabda, yuqatilun nas 'alal Islam. Isa alaihissalam kalau sudah turun di akhir zaman akan memerangi manusia sampai mereka memeluk Islam. Kenapa begitu? Karena turunnya Isa alaihissalam tanda dunia udah mau berakhir. Kalau masih ada orang kafir ngeyel juga, nggak mau percaya sama Nabi akhir zaman yang membawa kitab yang paling akhir Al-Quran, mending mati dia. Makanya nanti akan ada orang-orang kafir tertentu ngadepi Isa alaihissalam, masuk Islam kagak mau, mati lebih nggak mau lagi, akhirnya pura-pura masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat dia murtad lagi, Pak, karena dia merasa ancamannya udah nggak ada kan. Nah, lagi asik-asiknya murtad, matahari terbit dari barat, Pak, yang menandakan apa? Pintu taubat sudah tertutup. Dia mengucapin 2 kalimat syahadat, kata orang Padang talambe, too late, ya kan? Sudah terlambat. Nah, ini kita harus paham, Pak. Kalau kita nggak paham ini, kita bingung ngadepin orang Nasrani. Tapi enggak, kalau kita punya pemahaman ini, kita bisa jadikan ini sarana dakwah kepada orang Nasrani, Pak. Ya, sekali-sekali ajak ngomong lah, bukan sinaga, bukan, ya kan? Si merangkir, ya kan? Si butar-butar gitu ya, Anda ajak ngobrol. Jelaskan pada dia, kita umat Islam ternyata punya keyakinan mirip dengan Bapak. Bapak yakin kan Yesus Kristus bakal turun dari langit? Oh iya, kami juga percaya. Isa alaihissalam kami menyebutnya. Dan kalau dia turun nanti, dia akan menawarkan kepada semua orang di luar Islam 2 pilihan saja, masuk Islam atau mati. Saya pernah ngomong gitu sama seorang sopir taksi, marganya apa gitu ya, ya sama-sama halak kita lah. Saya kan Tanjung, ya kan, Bais ya, Batak Islam, dia Bakin, ya kan, Batak Kristen gitu. Dia langsung kaget dia. Oke, anyway, kepemimpinan Al-Mahdi menurut hadis-hadis Nabi berlangsung minimal 7 tahun, 8 tahun, maksimal 9 tahun. Dan kepemimpinan Al-Mahdi akan banyak diwarnai dengan ghazawat, Pak, peperangan-peperangan yang diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin Dajjal. Namun dalam perang terakhir itu pasukan Islam dibantu dengan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang ditugaskan Allah membunuh Dajjal. Selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin kaum beriman menghadapi kaum mufsiduna fil ard, perusak di muka bumi yang bernama Ya'juj wa Ma'juj, dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak punya waktu sekarang untuk menjelaskan sisanya, tapi yang jelas periode kelima adalah periode yang kita akan jelang. Kapan dia terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas kalau ngelihat kezoliman para penzolim zaman sekarang, mulkan jabriyatan ini, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini, mereka udah makin jumawa, Pak, udah makin togo, makin melampaui batas, ya kan? Kalau sudah mendekati togo menurut Allah, pasti Allah
tidak punya pilihan lain kecuali dia naik, nggak ada pilihan lain, udah mentok ya kan, dijatuhin sama Allah, ya kan? Istidraj, ya, diangkat terus sampai akhirnya dijatuhkan sama Allah Ta'ala. Nah, jadi perjalanan kita itu seperti ini, Pak. Nah, ini perjalanan kita. Ini fase pertama, babak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Dan ini perjalanan kita nih ada garis putih putus-putus. Ini realitas sejarah dan insya Allah realitas masa depan nanti. Jadi naik turun, Pak, kondisi kita. Garis merah ini batas antara kapan kita berjaya kalau di atas garis merah dan kapan kita terpuruk kalah kalau di bawah garis merah. Dan ini sunnatullah, ini hukum Allah yang berlaku dalam perjalanan umat manusia di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada sunnatullah namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi kita umat Islam ini, Pak, sekalipun berharap diridhoi, dirahmati, disayang, dikasihi Allah, tapi nggak boleh kita mengharapkan dari Allah menang terus. Nggak begitu jalan ceritanya dunia, Pak. Dunia itu jalan ceritanya, sometimes you win, sometimes you lose. Ya, kadang-kadang kamu menang, kadang-kadang kamu kalah. Tapi kalau di akhirat baru semuanya serba lestari, serba baqa, serba kekal, ya kan? Yang bergembira, yang bahagia di akhirat akan bergembira terus selama-lamanya, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sementara mereka yang sengsara akan sengsara terus, wa na'udzubillahi min dzalik. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyazuqul adzab. Tiap kali kulitnya habis terbakar oleh api neraka, diganti Allah dengan kulit yang baru supaya apa? Supaya merasakan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi di dunia ini, Pak, ya inilah namanya dunia. Semua serba pendek saja, singkat saja, ya Pak. Menang singkat, kalah juga singkat. Jadi kalau Anda merasa, waduh kita kalah terus nih, oh, makin terpuruk, makin ini, ya sabar, ya kan? Akan ada jadwalnya kita menang juga, gitu. Dan yang penting usaha dong, usaha untuk bisa menjadi umat yang minimal bermentalitas menang, Pak. Realitas boleh kalah kita, tapi mentalitas nggak boleh kalah, Pak. Mentalitas kalah itu apa? Mentalitas kalah itu adalah mereka-mereka yang saking nggak tahannya dalam keadaan kalah dan merasa terhina, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. Apa itu kaidahnya? If you can't beat them, you join them. Kalau Anda nggak bisa mengalahkan mereka, gabung aja sama mereka. Oh, tiba-tiba menang Anda, tiba-tiba Anda dapat fasilitas ini, fasilitas itu, ya kan? Nggak dikejar-kejar njus lagi, enggak, gitu, ya kan? Yang dikejar kan model yang mau kalah, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya kita harus menghadapi dunia ini dengan perasaan tetap yakin, Pak. Masa depan lil Islam, ya al-mustaqbal li hadzal din. Masa depan itu di tangan din ini, Pak. Ya. Dan sunnatut tadawul ini ternyata sudah 3 kali kita alami, sudah 2 kali kita alami. Yang ketiga yang belum kita alami. Kita mengalami sunnatut tadawul pertama kali tahun 0 Hijriah, saat Nabi dan para sahabat diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu di Mekah kan terzolimi. Nah, hijrah ke Madinah malah menjadi yang berjaya. Itu namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Tadinya kalah menjadi berjaya. Tapi ternyata ya tahun 1342 Hijriah terjadi lagi sunnatut tadawul yang kedua, perjalanan umat Islam. Dari yang tadinya berjaya ribuan tahun, Pak, 1342 tahun, Allah takdirkan sekarang selesai. Kejayaan selesai, sekarang kalian terpuruk, ya, terperosok melewati garis merah ke bawah. Sekarang kaum kafir yang berjaya, gitu. Tapi percayalah, Pak, sunnatut tadawul akan terjadi lagi. Nah, yang ketiga, kapan itu? Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas di antara ciri khasnya adalah ketika Nabi bersabda, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kuberitakan kabar gembira kehadiran Al-Mahdi diutus Allah ke tengah umat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat banyak terjadi peristiwa bencana gempa yang dahsyat-dahsyat, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya. Jadi hadirnya Al-Mahdi akan menjadi kunci turning back, titik balik.
Tapi tentunya Al-Mahdi nggak bisa berjuang sendiri, mesti ada yang membantunya. Nah, siapa yang membantunya? Ya umat. Syukur-syukur kita termasuk di dalamnya. Gitu. Makanya sekarang tugas kita adalah memantaskan diri untuk jadi jundullah, tentara Allah. Yang kalau sudah memenuhi kriteria jundullah akan dipertemukan dengan jundullah lainnya sehingga membentuk Hizbullah, partai Allah. Dan kalau partai Allah itu sudah terbentuk, Allah jamin, ya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah itulah yang pasti meraih kemenangan. Begitu ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Ternyata zaman ini juga adalah zaman di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization, peradaban barat. Dan ini pun sekali lagi hadisnya jelas. Nabi sudah menyampaikan 15 abad yang lalu, ini dia hadisnya. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Artinya, sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan tata cara hidup, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti terus saja ngikutin mereka. Terus sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apa mereka yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Ini 15 abad yang lalu loh Nabi sampaikan. Dan Anda tahu perasaan para sahabat mendengar hadis ini, perasaan mereka adalah bingung. Kenapa umat Islam nanti ngekor sama Yahudi Nasrani? Kenapa para sahabat bingung? Karena para sahabat nggak mengalami. Saya tanya, setelah hijrah ke Madinah dari Mekah, di Madinah ada nggak Yahudi? Ada nggak Nasrani? Ada nggak musyrikin? Tapi Nabi dan para sahabat posisinya di atas, sehingga Yahudi, Nasrani, musyrikin mau nggak mau harus ngekor sama Nabi dan para sahabat. Bukan sebaliknya. Makanya para sahabat nggak masuk di kepala mereka. Mereka percaya Nabi nggak bohong, cuma bingung gitu loh. Apa umat Islam ngekor sama Yahudi sama Nasrani? Kumaha tuh? Oh, gitu ya kan, kalau ada orang Sundanya di kalangan para sahabat, ya kan? Ya mungkin Abdurrahman bin Auf ya, panggilannya Oman ya. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dulu para sahabat bingung dengar hadis ini. Nah, kita yang hidup sekarang, Pak, kalau mau jujur lihat situasi kondisi dunia, nyari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasranian, gampang apa sulit? Gampang. Saking gampangnya, hati-hati kalau lagi sisiran depan cermin, jangan-jangan dia termasuk. Ya kan? Ngekor sama barat. Itu. Di Valentine's Day bagi-bagi surat cinta sama orang yang bukan biniknya. Gitu. Kan? 31 Desember ikut malam-malam, ya kan, bakar api buat sembahan berhala, jedar-jedor, ya kan, kemudian ikut nyanyi-nyanyi udah kayak di gereja, ya kan, malam tahun baru, ya kan, terus nerompet udah kayak Yahudi, gitu, ya kan? Itu kan budaya mereka semua, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ternyata kita yang mengalami hadis ini, para sahabat nggak ngalamin, kita ngalamin, Pak. Hari ini umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani. Dan inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, kemudian Allah serahkan ke pihak Barat, Eropa, Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Dan masyarakat Yahudi Nasrani ternyata memiliki karakter seperti bangsa Rum. Rum itu Romawi, Pak. Apa bangsa Romawi itu karakternya? Punya dua ideologi, ideologi materialisme dan ideologi sekularisme. Cinta dunia melupakan alam akhirat. Ini dia ayatnya, surat bangsa Romawi Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi cuma ngerti, mengetahui, memahami perkara-perkara yang zahir material dari kehidupan dunia saja, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ini bangsa yang lagi mimpin dunia sekarang, Pak, cuma ngerti dunia aja gitu, tapi nggak ngerti akhirat. Makanya kalau Anda ketemu orang bule, Pak, ya, entah di kereta api, entah di pesawat, entah di terminal, entah di airport gitu ya, bukan muslim, mau itu orang Eropa ke Amerika ke Australia kah, Anda ngobrol sama dia,
Selagi obrolannya urusan dunia Pak, pasti dia yang menguasai pembicaraan. Dia ngerti sekali soal dunia Pak. Makanya Anda jangan berhenti, jangan dengerin aja gitu kan. Banting setir, ajak ngomong tentang akhirat, ajak ngomong tentang kematian, tentang alam barzakh, ya, tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Diam dia Pak, diam. Bukan hanya karena nggak ngerti Pak, tapi dalam hatinya dia mengatakan apa? Nonsense. Apa itu? Mana ada kehidupan kecuali dunia, ya kan? Nah yang kayak gini yang mimpin dunia sekarang Pak. Akibatnya apa? Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Selama 1342 tahun umat Islam berjaya Pak, kita memimpin umat manusia lainnya memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah begitu Allah cabut kepemimpinan kita dan umat kafir yang sekarang mimpin dunia, kira-kira mereka mau nggak melanjutkan sistem iman tauhid? Mau tidak? Mau tidak? Ya nggak mungkin. Kata orang Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin mau meneruskan sistem hidup yang berfondasikan iman tauhid? Pasti sistem hidup yang mereka perkenalkan fondasinya apa? Kekufuran dan kesyirikan. Makanya kenapa kita hidup dalam kekacauan hari ini Pak? Karena yang mimpin dunia kagak ngerti iman, kagak ngerti tauhid, begitu. Nah susahnya sebagian umat Islam udah tahu mereka kayak begitu, udah kelihatan masuk lubang biawak, masih aja nurut dengan 3M-nya, dengan 5M-nya, apalagi 17M, rebutan, gitu, ya kan? 3M tahu kan? Makanya mohon maaf kepada pengurus masjid yang tadi waktu saya lagi sholat sunnah qobliyah subuh mengumumkan bahwasanya kudu pakai masker, ya kan? Saya nggak pakai masker. Sekarang pun saya begini karena formalitas, gitu. Ya mohon maaf, gitu. Karena sudah banyak penelitian dari para saintis di Barat sendiri yang tidak setuju dengan apa yang sedang berkembang ini. Mereka mengatakan bahwa pakai masker itu ya nggak baik untuk kesehatan, gitu. Kecuali jelas-jelas memang kita sakit, ya kan? Kita nggak mau nularin apa-apa sama orang, gitu. Tapi kalau kita nggak sakit, ngapain belaga sakit, gitu? Iya nggak? Ya, ini maaf ya, saya kalau udah bab-bab begini nih, bagi saya bahan tertawaan, gitu. Karena yang mimpin dunia orang kafir, Pak. Yang mimpin dunia cuma ngerti dunia, gitu. Sampai-sampai di Barat sekarang ini ada istilah bukan science Pak. Istilahnya my science, science menurut gue, gitu. Ya, jadi para ilmuwan di Barat yang tidak setuju dengan meneruskan kewajiban enjus, ya kan, kewajiban apa pakai beginian ini, ya kan, itu mereka mengatakan pemerintahan itu selalu berlindung di balik kata-kata semua kebijakan kami berdasarkan sains. Tak ile. Itu dibacanya mesti lengkap kata dia. Semua kebijakan kami berdasarkan sains menurut gue. Iya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan proyek namanya Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu dari dua kata Pak. Ghazwu perang, fikri itu pemikiran, perang pemahaman, perang opini, ya. Dan peperangan ini tujuannya untuk membuat umat Islam mengikuti way of life, jalan hidup mereka, sambil memastikan umat Islam meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka Yahudi Nasrani pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Dan di negeri Indonesia, penduduk muslim terbesar di dunia, program Ghazwul Fikri sudah sukses Pak. Saking suksesnya di negeri ini yang teriak-teriak nggak perlu menegakkan sistem iman tauhid bukan orang kafir lagi, tapi siapa? Sesama orang yang mengaku muslim. Setuju nggak? Orang kafir di negeri ini udah tinggal longkang-longkang kaki Pak, tinggal metik buahnya aja, ya. Nonton mereka bagaimana orang yang disebut ustadz di kalangan umat Islam sampai berani mengatakan Islam bukan agama sempurna. Ustadz Pak ngomong Islam bukan agama sempurna, ya kan? Siti Khadijah itu Nasrani, gitu. Gelo, gitu, ya kan? Ini semua korban-korban Ghazwul Fikri Pak, perang pemikiran, perang opini. Udah berhasil dicuci otaknya untuk ikut apa maunya Yahudi Nasrani. Ya.
Kalau kita mencuci otak kita dengan Quran dan Sunnah, ya kan, nggak akan kita nggak ngepek tuh semua ghazul fikri, nggak ngepek Pak. Cuma problema kita adalah kita percaya sama Quran dan Sunnah, tapi percaya juga sama mereka. Ini susahnya. Mestinya kalau percaya sama Quran dan Sunnah, ya udah sama mereka emoh, kan gitu mestinya. Makanya kalau Anda belajar tauhid, tauhid itu bukan hanya wala, Pak, bukan hanya loyalitas, tapi ada barok, berlepas diri. Berlepas diri dari semua ilah selain Allah Ta'ala. Berlepas diri dari semua pihak yang tidak tunduk pada Allah. Itu. Baik. Nah, jadi kaum kafir Yahudi Nasrani sangat tidak rela umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi Yahudi Nasrani umat Islam tetap ngaku-ngaku muslim, silahkan, asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir barat Yahudi Nasrani. Nah, ini kalau saya ngomong gini Pak, ada intel di sini langsung dicatat. Nah, ini ucapan kebencian, gitu, ujaran kebencian. Tapi saya kasih tahu sama dia kalau ada intel di sini, ya kan. Saya ngomong nggak sembarangan nih. Saya ngomong ada dalilnya. Mana dalilnya? Nih dalilnya nih. Catat juga, tolong. Al-Baqarah 120. Ya. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani nggak akan rela kepada engkau Muhammad, yang berarti kepada umatmu Muhammad, sebelum engkau dan umatmu mengikuti jalan hidup mereka. Begitu, ya. Jadi tuh Yahudi Nasrani dalam kesesatan mereka, di dalam kemurkaan Allah yang mereka jalani dalam hidup ini, mereka nggak mau dimurkai Allah sendirian, ngajak-ngajak orang lain dimurkai Allah juga. Mereka nggak mau sesat sendirian, maunya orang lain juga ikut sesat. Begitu. Makanya Allah tegaskan selanjutnya, dan sebelumnya saya jelaskan Pak, kata lan ini kan terjemahannya tidak, ya. Sebenarnya lan ini dalam bahasa Arab maknanya bukan seperti la, bukan seperti laisa, bukan seperti lam, ya kan, tapi lan ini artinya kagak bakal, sampai kapanpun mereka kagak bakal, ya, kata orang Betawi sampai lebaran monyet juga, ya kan, kagak bakal mereka rela sama kalian umat Islam sebelum kalian ngikutin jalan hidup mereka. Makanya Allah tegaskan lanjutannya apa? Kul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, bukan petunjuk Barat, bukan petunjuk WHO, bukan petunjuk Bill Gates, ya kan? Petunjuk siapa? Petunjuk Allah yang benar, yang harus kita ikuti. Gitu. Kenapa terus ngikutin yang lain? Ya. Kayak contoh lah ya, saya nggak tahu di Masjid Al-Falah ini sempet atau tidak, sempet nggak distancing di sini? Sempet ya. Nah, terus kok enggak lagi? Salah. Kalau jawabannya karena udah turun gitu, itu salah. Jawabannya karena udah tobat. Gitu. Iya, bener Pak. Makanya kalau Anda sudah taubat dari sholat distancing, tolonglah taubatnya taubatan nasuha, gitu. Sehingga nggak terpengaruh kalau tiba-tiba ada berita Masjidil Haram, Masjid Nabawi kasih jarak-jarak lagi gitu, Anda nggak terpengaruh. Tapi Ustadz, kiblat kita Mekah Madinah, palilo peang kata orang Betawi. Kiblat kita Quran Sunnah. Kalaupun kiblat sholat Ka'bah, ya kan? Mekah Madinah itu Haramain, dua kota suci itu benar, tapi nggak ada jaminan penduduknya selalu suci. Ngerti ya? Jadi tolong saya anjurkan supaya menyadari kita meninggalkan sholat yang nyentrik dulu itu, ya kan? Bukan karena sudah landai Pak, tapi karena kita udah taubat. Sebab kalau bukan itu fondasinya, percayalah nanti bakal diulang lagi. Dan ini kayaknya bakal gejalanya ke sana loh Pak. Hati-hati nih Pak. Ya gejalanya bakal ke sana nih. Ya. Orang di barat aja saintis yang pada kritis itu, ya kan, mereka nggak mau nyebutnya pandemi, mereka nyebutnya plandemi. Sudah direncanain, udah direncanain. Nah, kalau menjelang Ramadan rencanain lagi PPKM. Menjelang Idul Fitri rencanain lagi, ya kan? Kemana ya dong, sadar dong kita. Ya ini dimainkan kita Pak, kita dijadikan barang mainan Pak, ya kan? Maka sekali lagi saya ingatkan, meninggalkan distancing dalam sholat itu bukan karena faktor-faktor duniawi, tapi karena iman kita Pak. Iman kita mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat. Jangan karang-karang sholat itu Pak, nggak boleh dikarang-karang sholat itu, apapun alasannya. Kalau Anda takut kepada selain Allah di masjid, mendingan gak usah sholat di masjid.
Karena syarat orang yang memakmurkan masjid adalah walam yakhsha illallah. Mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Takbir. Al-falah nih Pak. Al-falah artinya apa sih? Al-falah kemenangan. Kalau kita ingin kemenangan harus begitu Pak. Ya, iya, istiqomatil jannah, masya Allah. Jangan istiqomatil jannah, sholatnya nyentrik, gitu. Pakai cara-cara yang menyebabkan setan doyan, gitu. Kan begitu, ya. La tadharu furujatin lisyaitan, kata Nabi. Ini sabda Nabi loh. Jangan biarkan ada celah-celah di antara kalian yang sholat menjadi tempat bercokolnya setan. Jadi kalau kita sholatnya berjarak Pak, itu tempat yang berjarak itu nongkrong siapa? Setan. Yang mengganggu kita, padahal kita sholat udah rapat aja masih diganggu sama setan. Apalagi kasih tempat buat dia. Dikasih tanda lagi, tempatnya setan di sini nih tempat. Kalau saya datang ke masjid musola yang ada tanda gitu Pak, itu yang saya tutup pakai sejadah saya. Sambil berniat, nyah engkau setan dari sini. Ini tempatnya orang beriman. Ya. Jelas ya? Oke, sepakat kita meninggalkan sholat distancing karena taubat, bukan karena sudah landai, bukan. Ya, harus karena taubat. Kalau karena taubat Pak, kita akan istiqomah til jannah insyaallah taala. Nah, ini. Tenang. Pembuktian bukan sekarang Pak, pembuktian bukan sekarang, pembuktian nanti, ya kan? Sekarang ngomong nggak apa-apa, tapi pembuktian nanti. Nah jadi Allah Ta'ala kemudian berfirman di ujung ayat ini, dan ini ultimatum Pak, ancamannya berbunyi begini, wala in ittaba'ta ahwaahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani, setelah ilmu kebenaran sampai padamu, tidak akan ada bagimu perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi kita nggak perlu bertanya lagi kenapa dunia Islam kok sepertinya nggak dapat perlindungan pertolongan Allah dewasa ini. Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Jawabannya adalah seberapa jauh kita akhirnya mau pegang teguh wala loyal kepada petunjuk Allah semata, seraya berlepas diri barok, ya kan? Kita tendang jauh-jauh jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Itu kuncinya Pak. Kalau kunci itu kita udah pegang Pak, pasti perlindungan pertolongan Allah datang. Tapi kalau kita mengatakan dalam salat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jalan kaum murkai, jangan jalan orang-orang yang sesat ya Allah. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Siapa yang sesat? Nasrani. Kan dalam salat kita minta gitu kan? Jangan sampai ikut Yahudi, jangan sampai ikut Nasrani. Di luar salat ngikutin Yahudi, ngikutin Nasrani. Bohong. Ya kan? Kita kesel ngelihat raja bohong, ya kan? Kita sendiri doyan bohong, gitu. Kesel nggak ngelihat raja bohong? Kesel kan? Janji nggak pernah dipenuhi, gitu. Itu raja bohong, gitu. Yang mana tuh Ustadz? Ya kan? Enggak dong, saya ngasih kail, ya kan? Anda yang mancing ikannya. Itu kan kaidahnya begitu, ya. Oke, nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga. Zaman ini adalah zaman penuh fitnah kata Nabi, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini yang paling mengerikannya. Jadi Nabi bersabda dalam sebuah hadis, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah Pak. Kalau fitnah satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus. Jadi Nabi sudah peringatkan akan datang suatu zaman di mana ujian itu sekaligus datang dalam jumlah yang banyak. Kaqita'il lailil muslim, sehingga dunia ini menjadi laksana malam yang gelap gulita. Masih ada siang, masih ada matahari, masih ada pagi, siang, sore, matahari bersinar. Tapi kegelapan di sini maksudnya kegelapan yang simbolis, Pak. Kita dikepung sama nilai-nilai gelap, nilai-nilai kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebohongan, kedustaan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, itu mengepung kita. Setuju nggak Anda kita lagi dikepung sama nilai-nilai begitu? Atau ada yang mau bilang, enggak Ustadz, di mana-mana keadilan tegak, di mana-mana ma'ruf, ya kan? Sampai di puncak ada ma'ruf, ya kan? Oh, di mana-mana ma'ruf, ya kan? Ketaatan, ya kan?
Di mana-mana apa namanya kepatuhan gitu. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang berpendapat begini kayaknya kita sepakat ya, suruh dia apa? Berwudu ya. Jangan-jangan bangun tadi masih belekan langsung sholat subuh. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan kalau era penuh fitnah itu datang, ya. Dunia ini menjadi gelap. Dan ini sekarang kita rasakan, Pak. Ya. Setiap hari dipertontonkan kezoliman di depan mata kita, Pak. Orang udah jelas-jelas berbuat kejahatan, udah jelas-jelas korupsi. Korupsinya bukan 1000 2000 ya kan, bukan satu potong ayam, bukan, tapi korupsinya udah triliunan, Pak. Ya kan? Vonisnya apa? Nihil. Yang kemarin nggak triliunan sih, miliaran ya. Berapa sih? 53 miliar apa ya? Kan ada baru-baru ini 53 miliar ya di pengadilan, hakimnya mengeluarkan vonis apa? Nihil. Nihil, Pak. Nggak masuk penjara sama sekali. Kenapa? Karena orang ini sudah kena sebelumnya 22 miliar. Ya kan, diputuskan sekian tahun. Jadi yang sekarang biar nggak membebani lagi, nggak usah ditambah. Innalillahi. Padahal nambah duitnya. Duitnya nambah, penjaranya nggak nambah. Sebaliknya emak-emak, nenek-nenek ya kan cuma ngambil buah apa dari pohon rumah orang ya kan, diadili ya kan. Waduh, zolim, Bang. Tukang bakso ya kan nggak ikutin prokes kena 5 juta. Dari mana dia punya 5 juta? Ya kan? Jadi kita tiap hari dipertontonkan kezoliman, Pak. Kalau tiap hari kita dipertontonkan kezoliman dan hati kita nggak menolak kezoliman itu, lama kelamaan kita terbiasa dengan kezoliman, Pak. Akhirnya kita nganggap kezoliman yang benar, keadilan nggak ada, begitu. Dan ini kita sudah di babak keempat dari berapa babak total? 5 babak. Ibaratnya film, hitungannya udah menjelang berakhir apa masih di tengah, masih di awal? Menjelang berakhir. Artinya apa? Fitnah yang kita hadapi sekarang ini fitnah akhir zaman. Sementara Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwa fitnah akan kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Hadisnya berbunyi, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini hadir, baik fitnah yang kecil maupun fitnah yang besar, kecuali untuk menjemput kehadiran fitnah Dajjal. Jadi saya tidak bermaksud menakut-nakuti ya. Orang suka nanya, Ustadz kira-kira pandemi ini sampai kapan? Jawaban saya sampai Dajjal keluar kayaknya. Gitu. Ya bukan menakut-nakuti, cuma kelihatannya memang mereka doyan bener, Pak, ngawetin pandemi ini. Yang lebih cocok disebut pandemi. Kalau direncanakan, ya kan? Habis Omikron muncul son of Omikron, anaknya Omikron. Ya kan? Udah dengar nggak? Ada kan varian baru son of Omikron. Ya bentar lagi grandson of Omikron, ya kan, cucunya, nanti great grandson, ya kan, cicitnya, sampai lebaran monyet begini, gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, sadarilah, kita ini manusia diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang terbaik, Pak. Termasuk dalam tubuh kita ada yang namanya sistem kekebalan tubuh, Pak, ya kan, yang itu bisa bekerja dengan baik kalau kita hidup dengan baik. Bukan kalau kita hidup dengan macam-macam dijadiin bahan eksperimen macam-macam, Pak, bukan. Ya, hidupnya baik, makanannya baik, ya kan, perilakunya baik, ya kan, ibadahnya baik, ya kan, amal solehnya banyak, ya kan. Insya Allah kita akan sehat, Pak. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan, ya kan, 3M iya, 5M iya, ya kan, apalagi 17M rebutan gitu, ya kan. Ya. Kita mau jadi apa, Pak? Masa kita menjadi orang yang serba takut melulu gitu, ya kan? Kalau mau takut sama apa? Takut sama neraka boleh, takut sama Allah boleh. Tapi kalau takut sama virus yang bener aja, Pak. Virus itu ada dari zaman bahla, dari zaman Nabi Adam alaihissalam virus itu ada, Pak. Nggak perlu ditakuti. Gitu. Karena virus itu pada hakikatnya makhluk Allah, ya kan? Yang kita nggak perlu khawatir dengannya, gitu. Itu kemarin saya dengar ada tulisan seorang tokoh WEF, World Economic Forum, ya kan, pendirinya si Klaus siapa? Klaus Schwab, ya, orang Jerman. Dia bilang, wahai masyarakat dunia, Anda nggak perlu berpikir bahwa kita akan hidup seperti dulu lagi. Udahlah, nggak usah dipikirkan kayak gitu. Kita selanjutnya akan hidup dalam sebuah kenormalan baru. Nah, gitu. Maksudnya kenormalan baru itu apa? Yang nggak normal. Yang nggak normal. Ya begini nih nggak normal nih, Pak. Kemana-mana bawa kain taruh sini, gitu, ya kan?
Kemana-mana bawaan curiga gitu kan. Oh, lo nularin, lo nggak nularin gitu, ya kan? Penelitian sudah banyak Pak mengatakan bahwa OTG, orang tanpa gejala tuh hakikatnya nggak ada Pak. Ya kalau nggak tanpa gejala ya nggak ada gejalanya, nggak ada masalah gitu. Tapi kan sekarang kita disuruh suuzon satu sama lain, sampai akhirnya nggak silaturahim. Ya ada loh Pak, keluarga kakak beradik nggak pernah ketemu udah 23 bulan ini sejak Maret 2020. Iya, Idul Fitri pertama nggak ketemu, begitu masuk Idul Fitri kedua ada salah seorang anggota keluarga bilang, Lebaran tahun lalu kita nggak ngumpul, sekarang kita ngumpul ya. Oke deh, lewat Zoom. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Sejak kapan silaturahim lewat Zoom? Ya kan? Emang kenapa sih nggak mau ketemu? Nanti ketularan. Emang kenapa kalau ketularan? Sakit. Emang kenapa kalau sakit? Mati. Gitu. Padahal kata Nabi apa? Barang siapa mau dipanjangkan umurnya, dilapang rezekinya, hendaknya dia apa? Silaturahim. Ajib. Itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sementara yang ini ucapan siapa? Ucapan Tedros, ucapan Bill Gates, ucapan si Klaus Schwab, ya kan? Ucapan si Mark Zuckerberg, ya kan? Yahudi tengik semua. Gitu. Masa kita percaya sama Yahudi? Gitu. Nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Paham ya Pak? Ada teman saya Betawi Pak, punya ayah tinggal serumah sama dia, udah 80 tahun umur ayahnya. Suatu ketika mereka lagi makan, si kakek, si teman saya, bininya, anak-anaknya, cucu-cucu si kakek kan, ngeriung makannya Pak. Ya salah khas orang Betawi kan, makan kan duduk di bawah ngeriung gitu kan. Lagi makan datang tamu, ternyata encingnya teman saya. Tahu encing? Bibi kata orang Jawa, ya kan? Bule, ya kan? Kalau apa orang Sumatera bilangnya makci, ya kan? Datang nih si encingnya. Begitu datang dia ngeliat abangnya, ya kan? Dia bilang, "Bang, emang abang kalau makan begini selalu gitu kan?" "Emang dari dulu ayah makan kayak begini," katanya. "Emang kenapa?" "Enak banget ya, bisa ngumpul sama anak, mantu, sama cucu." Ayah ini sekarang kalau datang mantu, datang anak, datang cucu, mereka klakson dari mobil, tet. Ayah datang ke ruang tamu, buka jendela, ya kan? Mereka dada-dada dari mobil, ayah juga dada-dada. Ayah udah kayak monyet di kebun binatang katanya. Tersinggung, ya kan? Padahal kenikmatan seorang kakek nenek itu apa? Ketemu cucu, ngumpul keluarga, iya kan? Namanya orang juga umurnya udah nggak lama lagi. Ya kan? Apa yang nikmat kalau bukan ngumpul dengan keluarga. Nah sekarang kita dibikin suuzon satu sama lain, jangan deket-deket, ya kan? Oke lah, lo nggak nularin, tapi gue kan bisa nularin. Suuzon banget sama diri sendiri, aneh gitu, harus suuzon sama diri sendiri. Gitu. Ya. Kalau merasa sehat ya sehat lah, apa adanya. Ya gitu. Alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam, tiap pagi kita baca kan begitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, fitnah ini akan makin berat Pak. Jadi fitnah tuh kayak di akhir zaman tuh kayak gunung Pak, makin lama makin nanjak, makin naik, makin berat. Siapa yang di level paling bawah gunung kena fitnah, bisa sabar, bisa istiqomah, dia akan lewat ke level berikutnya. Ketemu lagi fitnah di level berikutnya, dia sabar, dia istiqomah, dia bisa lewat ngadepin fitnah berikutnya. Terus sampai kalau umurnya bisa ketemu puncak fitnah, Dajjal muncul, ya dia masih hidup dan ketemu dengan Dajjal. Nanti Dajjal bilang di depan dia, "Ana rabbukum," kayak Firaun, "aku Rabb kalian." Nah dia karena sudah lolos ngelewatin Dajjal kecil, kan sebelumnya Dajjal kecil nih Pak, ya kan? Dia lolos. Begitu dia ketemu Dajjal ngomong "Ana rabbukum," jawaban dia apa? "Rabbunallah, antal masihud Dajjal." Enak aja loh, Rabb kami Allah bukan kamu, Rabb kamu nih Dajjal penipu, begitu, ya kan? Sekalipun Dajjal ngancem dengan neraka, nggak peduli dia. Tapi mereka-mereka yang di level bawah gunung aja kena Dajjal kecil nih, ya kan, udah tunduk patuh berserah diri, gitu kan. Maka level berikutnya lebih berat lagi Pak, terperosoknya. Level berikutnya lebih berat lagi, level berikutnya lebih berat lagi. Kalau umurnya sampai ke zaman Dajjal, Dajjal muncul bilang "Ana rabbukum," langsung dia bilang "Anta rabbuna," engkau memang Rabb kami, ya kan. Tolong beri kami makanan. Dajjal langsung nunjuk langit. "Ya sama amtir," wahai langit turunkan hujan. Dengan izin Allah turun hujan atas perintah Dajjal. "Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu," keluar tumbuh-tumbuhannya dengan subur.
Hewan ternak orang-orang kafir yang percaya Dajjal sebagai Tuhan ini langsung pada gemuk-gemuk, Pak. Sementara di masyarakat mukmin yang ketemu Dajjal yang jawabannya Rabbunallah, ya kan? Dajjal perintahkan langit jangan turun hujan, nggak turun hujan. Jangan keluarkan tumbuhanmu wahai bumi, nggak keluar. Hewan ternaknya bermatian, bergelimpangan. Tapi orang beriman nggak panik, karena tahu dari Nabi pernah nanya sahabat, ya Rasulullah, di zaman Dajjal nanti kalau nggak ada makanan kita makan apa? Makanan kalian orang beriman di zaman Dajjal adalah makanan para malaikat. Tasdiq, tahmid, tahbih, tahlil, tasbih, ya kan, takbir, ya kan? Jadi zikrullah makanannya. Makanya dari sekarang harus rajin zikrullah, Pak. Biasakan zikrullah masaan, sobahan, pagi hari, sore hari. Zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Zikir pakai baju, lepas baju. Zikir masuk rumah, keluar rumah, ya kan? Baca. Termasuk zikir mau berjima dengan istri, ya kan, supaya nggak jadi anaknya ditumpangin setan, ya kan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita dari sekarang udah rajin zikir, Pak, di zaman kalau memang Allah takdirkan umur kita ketemu Dajjal, ya Pak, ya, nggak ada makanan, ya kita tinggal zikir. Zikir itu jadi nutrisi. Tapi bagi mereka yang nggak biasa zikir, kebetulan pas zaman Dajjal muncul, dia hidup di kalangan orang beriman pada zikir, sabar gitu kan, dia datang ke kita, Ustadz gimana nih, Dajjal udah muncul, dia ngelarang kita, nggak ada makanan, nggak ada ini, harus gimana kita? Ya kan kata Nabi zikir. Wah Ustadz udah gila, orang lapar suruh zikir, gitu, ya kan? Karena nggak terlatih, nggak terbiasa, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, mereka yang mimpin dunia sekarang ini, Pak, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang menginginkan kita ini meninggalkan jalan yang hak ini, ya. Dan karenanya salah satu zikir yang Nabi anjurkan setiap pagi dan sore kita baca adalah surat Al-Baqarah 257 ini, Pak. Ini ayat, lokasinya 2 ayat setelah ayat kursi kan. Biasanya kita bacanya satu paket, Pak. Ayat 255, ayat kursi 256, 257. Nah, dalam kaitan materi kita hari ini ayat penting sekali, Pak, kita kunyah-kunyah, Pak. Karena di sini Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman, ya. Wali itu artinya pemimpin, pelindung, penolong, ya. Jadi Anda mau mencari pihak yang paling peduli dan paling melindungi, itu Allah Ta'ala, bukan peduli lindung, gitu. Ya. Pihak yang paling peduli dengan Anda itu Allah Ta'ala. Pihak yang pasti melindungi Anda adalah Allah Ta'ala. Maka kita orang beriman ini harus menjadikan Allah saja sebagai wali, Pak. Dan kalau kita menjadikan Allah sebagai wali, sekalipun kita hidup di era gelap gulita seperti sekarang, ya, kita akan dikeluarkan dari gelap gulita itu menuju cahaya terang benderang. Dan kalau itu terjadi di rumah kita, anggota keluarga kita juga jadikan Allah saja sebagai wali, ya kan, maka rumah kita akan disinari sama Allah, sekalipun sekelilingnya dunia gelap gulita, penuh fitnah. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah taghut. Taghut itu setan, Pak. Dan siapapun yang berloyalitas kepada setan itu taghut. Apa yang terjadi kalau taghut dijadikan wali? Mereka akan mengeluarkan, ya, orang-orang kafir itu dari cahaya kepada kegelapan. Jadi taghut itu membuat orang hidup dalam kegelapan, lebih gelap lagi, lebih gelap lagi. Nah, yang menariknya, Pak, kata Allah itu menggunakan wali, kata taghut menggunakan aulia. Aulia itu bentuk jamak dari wali. Kalau wali satu, kalau aulia itu banyak, Pak. Kenapa demikian? Karena taghut itu banyak. Ada taghut ukuran S, M, L, XL, double XL, triple XL, ya kan? Ada taghut lokal, nasional, regional, internasional, global, ya kan? Ada taghut kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, kulit hitam, ya kan? Keriting, gondrong, botak, ya kan? Sipit, belok matanya, macam-macam taghut, Pak. Dan kalau kita jadikan Allah sebagai wali saja, kita semua nih rame-rame, Pak, ngaku beriman dan menjadikan Allah saja sebagai wali, niscaya kita akan menyatu, Pak. Sementara orang-orang kafir itu pasti terpecah belah karena taghutnya banyak. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya mengatakan demikian ini karena memang realitanya begitu, Pak. Para elit global yang mimpin dunia sekarang, Yahudi-Yahudi tengik itu, Pak, memang mereka itu menjadikan setan sebagai sembahan mereka, Pak.
Jadi banyak tokoh-tokoh di barat Pak sekarang ini, baik itu tokoh pemimpin negara maupun dia orang kaya raya gitu ya, pengusaha-pengusaha, mereka sering hadir dalam secret societies, pertemuan-pertemuan organisasi rahasia Pak. Kadang-kadang namanya Illuminati, Freemasonry, Knight Templar ya, Skull and Bones ya kan. Macam-macam namanya Pak. Tapi yang jelas organisasinya kalau mengadakan pertemuan itu rahasia Pak. Nah dalam pertemuannya apa yang mereka rancang? Yang mereka rancang adalah rencana-rencana jahat di muka bumi ini Pak. Nah tapi bukan hanya meeting, bukan hanya rapat Pak. Ada ritual, ada ibadah yang mereka kerjakan. Ritualnya itu apa? Ritualnya menyembah setan Pak. Taghut disembah. Bentuknya apa? Bentuknya macam-macam. Kalau ada acara pengorbanannya, berkorban ya kan, itu korban hadirkan bayi. Bayi hidup Pak, disembelih, diminum darahnya, dimakan dagingnya. Yang kayak gini nih mimpin dunia sekarang Pak. Makanya sekali lagi saya ingatkan, janganlah kita menjadi sok ingin modern gitu, apa kata barat kita ikuti. Enggak Pak, ini udah banyak mereka jadi abadat taghut, hamba-hamba taghut, hamba-hamba syaitan Pak. Yang kalau kita dengarkan ibaratnya kita jadi nurut sama setan, bukan nurut sama Allah. Sementara Allah Ta'ala menurunkan sebuah kitab sumber cahaya, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad supaya kau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Makanya di rumah-rumah kita Pak, tolong Al-Quran itu dihidupkan Pak. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Iqra'u suratil Baqarah fih. Bacalah surat Al-Baqarah di dalamnya. Bukan hanya surat Al-Baqarah, semua surat-surat Al-Quran itu hakikatnya adalah sumber cahaya yang menyebabkan rumah kita menjadi terang Pak. Di tengah-tengah dunia lagi gelap gulita, rumah-rumah orang beriman itu harus terang dengan Al-Quran. Dan terangnya bukan hanya dengan lantunannya Pak, tetapi juga dengan tadabburnya, berusaha memahami isi Al-Quran, memahami Islam, memahami dinullah ya Pak ya. Ya, kalau ini kita lakukan, percayalah ya, kegelapan yang musuh-musuh Allah ingin tularkan ke rumah-rumah kita ini nggak nempil Pak, nggak nempil, ya kan? Ya, salah satu rahasia saja kata Nabi, kalau seorang mukmin pulang ke rumahnya, hendaknya sebelum masuk rumahnya buka pintu dia ucapkan nama Allah, ya kan? Nama Allah yang salah satunya yang udah jelas adalah Assalamualaikum. Ya kan? Anda ucapkan itu, maka setan yang mungkin nempel di perjalanan dengan Anda itu nggak bisa masuk rumah. Ya kan? Rumah kita bersih dari setan. Gitu. Sebelum makan baca Bismillah, ya kan? Nah, setan nggak ikut makan sama kita. Tapi bagi rumah yang orang masuk pulang ke rumah, mengcreng masuk gitu sambil nyanyi-nyanyi lagi gitu, dangdut lagi, ya kan? Nggak nyebut nama Allah, ya setan yang bersama dia di perjalanan ikut masuk Pak. Kan parah. Seorang ayah pulang bawa oleh-oleh setan. Gitu. Ya. Nah, terus makan aja gitu nggak nyebut nama Allah, ya setan ikut makan bersama kita, nauzubillah min dzalik ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kaji kita untuk hari ini ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak ya kan, tapi semakin bergairah ya, karena sesungguhnya kita memang sedang hidup di era yang gelap Pak, era yang kelam. Dan sebelum saya akhiri majelis ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memperluas ilmu tentang akhir zaman dengan merekomendasikan buku-buku sebagai berikut. Ya, ini buku sangat bagus Pak, karya ulama dari Palestina namanya Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Kemudian ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, ada buku 400 Hadis Akhir Zaman, ada buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, ada buku Kita Sudah Berada di Akhir Zaman. Buku-buku ini Anda bisa dapatkan di depan, ada gerai kecil ya kan, dikelola sama anak saya di depan. Tapi bagi yang kehabisan barangkali boleh pesan lewat WhatsApp atau SMS ke nomor terkait di sini ya. Ustadz saya nggak bawa dompet, namanya kuliah subuh, hari Sabtu, hari Ahad gitu kan. Ya nggak apa-apa, boleh transfer ya kan, asal jelas noreknya. Baik saudaraku rahimakumullah, saya cukupkan sampai sekian ya. Apa yang saya sampaikan jika ada kebenaran di dalamnya semata-mata datang dari Allah. Anda nggak usah ragu untuk mengikutinya karena itu berarti mengikuti Allah. Tapi kalau ada yang keliru, ada yang salah, itu dari saya. Saya ini manusia Pak, manusia nggak selalu benar, ya kadang-kadang bisa salah. Dan tolong yang salah itu jangan disebarluaskan karena itu berarti jadi dosa jariah buat saya. Gitu. Nah yang terbaik adalah Anda berhenti sampai di situ saja. Kalau perlu Anda kritik saya secara japri, wapri ya kan, silahkan.
Gitu. Karena sesungguhnya ya itulah hakikat berukhuwah Islamiyah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Baik, demikian saya kembalikan ke pembawa acara Pak RW yang bukan Pak RW ya kan, untuk menutup acara ya. Falyatafaddal mashkura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita dapat mendoakan